Tadi sudah disebutkan oleh pemakalah, ya. Di mazhab Syafi'i itu, dan sebelum itu kita sudah diskusi juga sama Ustaz Heri, ya. Kalau dia pada awal pernikahan dia sudah tahu suaminya itu mandul, dengan cara apa taunya? Tadi Ustaz Heri nanya juga dia, kayak mana dia tahu Ustaz? Ya misalnya dia menikahi duda, ya kan? Duda ini tak punya anak, dan isu-isunya nggak punya anak itu karena dia mandul gitu. Sekian tahun dia kawin dengan istrinya yang pertama, nggak punya anak, kemudian cerai, nikah dia dengan si perempuan ini, dan dia tahu nggak punya anak dan isu-isunya dia mandul, tapi dia tetap menjalani, tetap nikah. Maka dalam hal ini, ya, tidak ada fasakh di sana, ya, jadi fasakh itu bukan dari istri, fasakh itu dari hakim, dari sultan, dari pengadilan, ya. Kalau talak dari suami, kalau khulu dari istri, gitu. Tapi fasakh tidak dari istri, bukan istri yang memfasakh, tapi negara yang memfasakh, pemerintah, hakim yang memfasakh. Tentu setelah adanya kaduan. Oke. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, kalau di awal dia sudah ridho dengan keberadaan suaminya, maka di tengah jalan nggak boleh. Tadi saya sampaikan sama Ustaz Heri, ada kaedah, ya, yukhtafaru fil ibtida'i ma la yukhtafaru fil istimrar, ya, atau kaedah at-tabi'u tabi', ya. Yang mengikuti itu hukumnya mengikuti. Jadi kelanjutan pernikahan mengikuti hukum pernikahan awal itu. Dia kan sudah menerima pada awal pernikahan, maka ketika tahu suaminya mandul, ternyata 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun nggak punya anak juga, dia mau minta fasakh, oh nggak bisa. Kenapa? Karena ente di awal udah ridho, ya. Atau masuk kaidah lain, ar-ridho bisyai'i ridho bima yatawallad minhu. Ridho atas sesuatu berarti ridho atas apa yang terjadi setelah itu, yang lahir setelah itu. Nah, jadi saya kira pendapat Imam Syafi'i itu sangat wajih di situ. Hanafi sebetulnya lebih keras lagi. Dia tidak ada fasakh di mazhab Hanafi, ya. Sampai misalnya kalau si suami miskin dan tidak bisa memberi nafkah, itu istri nggak boleh minta fasakh. Tapi di 3 mazhab Syafi'i, Malik, Ahmad, itu istri boleh memfasakh, meminta fasakh, ya. Karena apa? Karena suami tidak bisa lagi memberi nafkah. Ya cuma makan nggak dikasih, pakaian tidak, anak kelaparan. Kalau terus menerus dengan suami itu, maka dia akan terjadi doror, gitu ya. Tapi menurut Hanafi itu nggak ada fasakh katanya. Tidak ada fasakh, ya. Baik, selesai tentang fasakh. Diindikasikan suami mandul, ya, tidak bisa memiliki keturunan. Kemudian fatwa tidak boleh sholat berjamaah di masjid ketika COVID. Ya betul ya. Dengan alasan dia masuk ke dalam kaedah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, atau ad-dararu yuzal. Karena kalau dia nanti berkumpul di masjid, maka akan menyebar, ya, virus corona itu. Betul, tapi sudah ada fatwa MUI di situ, ya, fatwa MUI terkait dengan sholat di masjid, ya, berjamaah dalam kondisi COVID, ya. Tidak semua orang, ya, tidak semua kondisi mengharuskan orang tidak boleh ke masjid. Tidak semua kondisi. Jadi yang tidak boleh ke masjid itu, ya, pertama kalau dia ada indikasi, misalnya batuk, sakit, sesak napas, ya, itu yang tidak boleh ke masjid.
Yang kedua, menjaga jarak, physical distancing, ya kan? Ada itu syarat-syaratnya, ya. Yang ketiga, dia ya mencuci tangan dan lain sebagainya. Yang keempat, masjid dibersihi secara berkala. Jadi setiap habis sholat itu ada fatwanya. Setiap habis sholat masjid itu dipel dengan hand sanitizer, ya, hensa atau disemprot. Itu ada fatwanya. Begitu sajadah digulung, ya, kemudian masing-masing jamaah membawa sajadah. Jadi nggak serta merta, ya, menjadi semua tidak boleh ke masjid gitu. Ada fatwa MUI terkait dengan itu gitu ya. Nah, bagi orang yang terindikasi atau memiliki sakit yang dikhawatirkan akan menyebarkan virus atau justru bertambah sakit dia karena akan datang virus kepada dia, dalam hal ini dia masuk ke dalam kaidah ad-darar yuzal atau darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Tapi kalau enggak, tidak, ya. Dan itu sudah ada fatwanya, ya. Dan ternyata kan enggak pernah juga masjid di lockdown. Ada sebagian masjid, jadi dia waktu fatwa itu, karena kan saya ikut juga melahirkan fatwa itu, ada zona-zonanya, zona yang merah, ya, yang penyebarannya sangat luas, maka masjid di situ ditutup gitu ya. Ada sebagian masjid ditutup yang zona merah, tapi di zona hijau masjid nggak ditutup gitu. Dan termasuk kami di MUI yang sangat getol memperjuangkan supaya jangan sampai masjid ini ditutup, ya. Jangan sampai semua masjid ini ditutup. Cukuplah masjid yang penyebaran coronanya atau kasus corona atau kasus meninggal akibat corona itu banyak, di situ aja masjid yang ditutup, selainnya tidak, ya. Ada kondisi tertentu lah itu, tidak semuanya tidak boleh ke masjid karena alasan darul mafasid tadi, muqaddamun ala jalbil masolih. Baik, lanjut. Masturbasi karena takut zina, ya. Saya kira pendapat jumhur ulama yang mengatakan kalau takut zina maka dibolehkan masturbasi atau onani, ya. Sama nggak tuh onani sama masturbasi? Hah? Sama ya? Atau masturbasi untuk perempuan, onani untuk laki-laki enggak? Atau sama? Masturbasi secara umum bisa laki-laki bisa perempuan. Nah. Oke, kalau perempuan apa namanya? Masturbasi juga. Nah, intinya semua mazhab membolehkan, ya, kalau takut zina, ya. Ada beberapa kaul, tapi tidak mazhab yang 4 itu mengatakan tetap tidak boleh juga, karena solusinya udah ada. Solusinya adalah puasa, gitu. Jadi ada pendapat yang tetap juga haram hukumnya, ya. Kalau walaupun dikhawatirkan akan terjadi zina. Oke. Cuman ada cara berzina misalnya. Ya, kalau dia tidak didatanginya perempuan itu kan nggak terjadi gitu. Jadi itu saya kira alibi aja lah, ya. Atau bisa terjadi, kecuali gini, dia didatangi perempuan dipaksa dan lain sebagainya. Kalau cuma nengok-nengok aja bisa terjadi zina gitu. Apalagi nggak ada duitnya, kan harus dibayar itu PSK itu, harus dibayar. Jadi ya intinya 4 mazhab itu mengatakan boleh istimna namanya kalau bahasa Arabnya itu, ya, istimna kalau dikhawatirkan akan terjadi zina, ya. Sekarang kalau di luar itu, ya, kalau tidak dalam rangka untuk menghindari zina, boleh nggak istimna? Jumhur 3 mazhab, ya, selain Hanafi, ya, dan kaul Hambali, ya, mengatakan tidak boleh, haram hukumnya.
Tapi Hanafi dan kaul Hambali, satu kaul dari pendapat Hambali, itu katanya makruh. Ya. Hanafi mengatakan makruhnya itu makruh tahrim, karena Hanafi itu membedakan antara makruh tanzih dengan makruh tahrim. Jadi intinya sama juga, haram juga. Tapi di kaul Ahmad itu dikatakan hukumnya makruh. Gitu. Walaupun mazhab Ahmadnya sendiri masuk kepada mazhab yang mengatakan tidak boleh, tapi ada kaul di mazhab Ahmad yang mengatakan boleh, makruh, ya, bukan boleh, makruh. Sekira itu. Terus apa tadi? Ada juga dikait-kaitkan dengan golput karena calonnya buruk gitu ya, calonnya nggak baik. Ada tadi ya, dikaitkan. Oke. Memilih pemimpin hukumnya wajib. Ya, nasbul imami wajibun, wajib hukumnya. Ya. Itu ada di kitab Ahkam Sultaniyah karangan Mawardi. Ahkam Sultaniyah. Ahkam Sultaniyah Mawardi. Katakan bahwa memilih imam itu wajib hukumnya. Karena kalau tidak ada imam, bukan imam ini ya, nama orang. Imam itu pemimpin, ya. Maka akan terabaikan urusan dunia dan urusan agama. Pasti akan terabaikan kalau tidak ada pemimpin. Urusan dunia, urusan manusia, urusan hubungan antara manusia dengan manusia pasti akan terabaikan. Dan hubungan manusia dengan Tuhan juga akan terabaikan kalau tidak ada pemimpin. Nah, sekarang bagaimana kalau pemimpinnya semuanya fasik? Fasik ya, katakanlah buruk tadi itu fasik. Ya. Maka dipilihlah yang paling ringan, akhafud dororain. Maka pakai kaidah irtikab akhafid dororain, ya, mengambil doror yang paling kecil, doror yang paling sedikit. Ya. Kita timbang-timbanglah antara calon presiden A dengan calon presiden B. Kita urut apa kesalahan-kesalahan dia, ya, atau apa keburukan dia. Yang sini 1, 2, 3, 4, 5 sekian, yang satu lagi sekian, ya. Maka kita pilihlah yang paling akhaf, yang kaidahnya irtikab akhafid dororain, ya, mengambil doror yang paling sedikit, doror yang paling ringan, ya. Saya kira itu, ya, untuk pertanyaan di kaidah ad-darar yuzal. Terus di kaidah al-adatul muhkamah ada 2 pertanyaan, ya. Yang pertama, apakah semua adat bisa dijadikan hukum? Ya, tadi sudah dijelaskan. Jadi dalam penggunaan adat istiadat atau uruf itu ada syarat-syaratnya. Tidak semuanya boleh dilakukan. Ya, jadi ada syaratnya. Yang pertama, dia tidak boleh bertentangan dengan syariat. Kalau dia bertentangan dengan syariat, maka dia tertolak. Misalnya, ya, kebiasaan di masyarakat Karo misalnya, ya, nikah di Jambur dan di situ masak-masak, ya, yang masak laki-laki perempuan, Islam non Muslim, ya, bisa masaknya daging yang halal, bisa juga yang tidak halal, gitu kan. Nah, itu udah tertolak. Kalau misalnya apalagi yang dimasak adalah B2 misalnya, udah tertolak. Nah, kebiasaan mereka misalnya makan teritis. Tahu teritis? Enggak tahu? Tahu? Apa itu? Sapi, Pak. Jadi kotoran muda, kotoran sapi yang masih muda. Jadi sapi sebelum dipotong, dia makan rumput, masih ada di perutnya, di lambungnya lah ya. Lambungnya itu gilingan rumput itu kayak daun ubi tumbuk. Itulah ketika dia dipotong, diambil itu teritisnya itu dimasak. Dia kan tidak dua-duanya, dia tidak kotoran yang keluar dari dubur dan tidak muntah yang keluar dari mulut, gitu kan? Apa hukumnya? Gitu. Nah, itu udah ada fatwa MUI-nya bahwa teritis tidak dibolehkan. Walaupun itu kebiasaan mereka, bahkan katanya kebiasaan raja. Raja-raja
suka makan teritis itu gitu. Jadi adat itu kalau dia bertentangan dengan syariat Islam itu tertolak ya. Kemudian adat itu harus ma ta'arafa alaihin nas, sesuatu yang memang sudah diketahui secara turun temurun, bukan adat satu keluarga saja. Adat di keluarga kami kalau makan misalnya harus pakai tangan kiri misalnya ya. Nah, itu kan adat keluarga lo aja gitu, kami enggak, dan masyarakat yang lain tidak gitu. Atau ya adat kalau di tempat kami, perempuan yang melamar misalnya, ya kan ada kan di tempat di kita itu di Pasaman ya, di Sumatera Barat ya, bahwa yang melamar itu adatnya adalah perempuan misalnya, yang memberi mahar juga perempuan ya. Maka itu tertolak karena bertentangan dengan syariat, dan itu ternyata tidak di semua masyarakat di Sumatera Barat, hanya sebagian kecil saja ternyata ya. Abang ipar saya Padang ya, nggak ada katanya tempat kami begitu, tetap dia juga yang melamar dan dia yang membayar mahar. Kakak ipar saya pun Padang, jadi saya itu 3 keluarga saya ya. Abang saya kawin sama orang Padang, kakak saya kawin sama orang Padang, adik saya kawin dengan orang Padang ya. Dan ketika abang saya yang nomor 1 itu kawin dengan orang Padang, enggak, dia yang dilamar dan tidak dia yang dikasih mahar gitu kan gitu. Jadi tertolaklah itu karena bertentangan dengan syariat, kemudian dia tidak berlaku umum. Baik, dan syarat-syarat lainnya. Pertanyaan kedua, jika adat berubah ya dengan beriringnya waktu, apakah masih tetap hukumnya ya? Hukum itu berubah sesuai dengan ilatnya ya, atau sesuai dengan waktu dan tempatnya. Al hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman, itu kaidahnya, ilatnya. Yang kedua, taghayyurul ahkam bi taghayyuril amkina wal azmina wal ahwal ya. Jadi hukum itu bisa berubah sesuai perubahan waktu, tempat, dan keadaan ya. Nabi ketika dia berfatwa memberi hukum kepada si A berbeda kadang-kadang dengan si B, si C, dan si D, tergantung keadaan orang yang bertanya gitu ya. Dan itu boleh. Nah, ahwal tadi itu, kondisi orang yang bertanya bisa beda-beda ya. Terus nah, selama adat kebiasaan itu tadi sudah berubah dan tidak bertentangan dengan syariat ya, maka boleh dijadikan landasan hukum. Masih tetap al-adatu muhakkamah ya. Dia berubah ya, tapi tetap tidak melanggar syariat, maka boleh dijadikan landasan hukum. Tapi kalau dia berubah kemudian melanggar syariat, dia bertentangan dengan syariat, ya tidak boleh dijadikan landasan hukum gitu. Ya tetap berlaku syarat-syarat yang tadi, walaupun dia sudah berubah ya, sudah berubah, tapi selama dia melanggar syariat, tak boleh juga ya. Saya kira begitu. Ada jawaban yang belum, pertanyaan yang belum dijawab? Udah semua ya? Oke. Saya kira cukup. Ada tambahan dari